masalah kulit kepala itu sebenarnya harus cepat diselesaikan, kalau enggak nanti ujung-ujungnya akan jadi masalah baru atau endingnya malah bakal jadi rontok gitu ya. Jadi ciri-cirinya sering kelihatan kalau misalnya mukanya gampang jerawatan, itu biasanya kulit kepalanya juga sensitif. Karena berarti tipikal kulitnya dia tuh sensitif. Punggungnya juga kadang ada yang suka jerawat juga. Nah, emang tipikalnya kulit kepalanya sensitif. Jadi dia kayak Halo Beauty Lovers, kembali lagi bersama saya Wisnu Gandara di acara podcast Irwantim Hair Design. Di segmen kali ini kita ada di segmen Halo Beauty Lovers. Di segmen ini, hari ini saya akan ngebahas tentang bagaimana kita melakukan treatment atau perawatan baik itu akar rambut atau kulit kepala maupun batang rambut. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan perawatan khususnya kulit kepala. Karena ternyata banyak masalah yang timbul jika kita tidak memperhatikan kesehatan kulit kepala kita. Nah, masalah-masalah apa yang akan timbul jika kita tidak atau kita menyepelekan tentang masalah-masalah kulit kepala? Hari ini aku akan ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah salah satu ambasador di Irwantim Hair Design. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kakak Dela. Hai Kak. halo. Apa kabar? Baik-baik. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Kita tes dulu Kak. Yes. Kak Dela. Ya, gimana? Tadi aku sempat ngebuka nih beberapa masalah yang timbul jika kita masalahnya di bagian kulit kepala nih Kak. Ya. Ada yang bilang, cuma kulit kepala kok. Tapi ternyata aku dengar-dengar nih, kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah kulit kepala, nanti masalahnya bisa merembet tuh Kak. Betul. Bisa kemana-mana. Ya. Oh, nah di sini kan yang bisa aku bisa aku simpulkan ada beberapa masalah di kulit kepala. Salah satunya adalah kulit kepala sensitif, ketombe, berminyak, dan yang terakhir adalah kendala rambut rontok. Ya. Nah, aku dengar nih semuanya sangat berhubungan nih Kak ya. Betul. Maksudnya antara sensitif ke ketombe ke berminyak sampai akhirnya rambut rontok itu ada hubungannya gitu loh. Nah, hari ini aku nggak mau ngomongin semua Kak. Aku akan bicara tentang khususnya tentang kulit kepala sensitif karena katanya kulit kepala sensitif ini yang paling utama nih Kak. Ya. Nah, kalau gitu monggo dijelasin kira-kira nih apa sih kulit kepala sensitif dan kira-kira ciri-cirinya tuh gimana Kak, biar nanti beauty lovers di rumah tahu nih Kak. Ini kenapa nih kalau ciri-cirinya begini kira-kira sensitif bukan, apa jangan-jangan ketombe, nah kayak gitu-gitu loh Kak. Silakan Kak Dela. Oke, ya, terima kasih. Halo beauty lovers sekalian. Jadi seperti yang tadi udah diintro sama Kak Wisnu bahwa masalah kulit kepala itu sebenarnya harus cepat diselesaikan, kalau enggak nanti ujung-ujungnya akan jadi masalah baru atau endingnya malah bakal jadi rontok gitu ya. Jadi yang tadi udah disebutin masalah kulit kepala ada sensitif, ada ketombe, ada berminyak, dan terakhir akibat dari itu semua adalah rambutnya rontok ya. Jadi yang akan kita kupas kali ini adalah si kulit kepala sensitif dulu nih ya Kak. Kulit kepala sensitif. Jadi gimana sih ciri-cirinya apa, terus penyebabnya gimana, dan apa solusinya sih kalau misalnya beauty lovers mengalami masalah kulit kepala tersebut ya. Oke, jadi yang pertama untuk kulit kepala sensitif, kenapa sih kita harus pertama kali tuh sensitifnya dulu nih Kak yang diatasin gitu. Kenapa nggak ketombe dulu? Kenapa nggak berminyak dulu gitu ya? Jadi dari kulit kepala yang sensitif tadi itu bisa menyebabkan masalah lain ya. Misalnya dari kulit kepala sensitif kan ciri-cirinya itu merah ya, gatal berlebihan, terus dia ada jerawat gitu ya.
Dan kalau misalnya itu tidak segera diatasin, biasanya kulit kepalanya juga akan jadi berkelupas ya. Kalau misalnya kulit kepalanya kelupas, itu kita notisnya kayak ketombe Kak. Kayak ketombe biasa gitu ya. Aduh, kulit kepala saya kelupas, atau mungkin jatuh-jatuhan terlihat jadi seperti ketombe. Padahal sebenarnya kulit kepalanya sensitif. Awalnya dari sensitif gitu ya. Jadi kenapa makanya kita harus lihat dulu nih prioritas masalah kulit kepala yang harus kita lihat adalah sensitifnya dulu, karena dari sensitif bisa sebabin masalah lain. Biasanya kalau sensitifnya berkurang, rontoknya juga akan ngikutin berkurang. Ngikutin tuh, makanya tadi berkesinambungan tuh ya. Betul ya. Jadi misalnya sensitifnya berkurang atau sensitifnya sudah mulai normal, biasanya si kulit kepala kelupasnya itu juga akan berhenti karena kan sudah seimbang kulit kepalanya, gitu ya. Betul. Jadi ciri-cirinya itu tadi merah, berjerawat, gatal. Biasanya kalau misalnya merah kan nggak tahu ya Kak, kita emang bisa kelihatan gitu ya kulit kepalanya merah. Nah itu harus melalui diagnosa nih Kak, sebenarnya diagnosa yang tepat. Jadi kalau misalnya beauty lover sekalian, untuk menentukan produk apa yang tepat itu tetap harus didiagnosa dulu di Salon Irwantim dengan ambasador yang sudah terakreditasi nih Kak. Oke. Nah, ini kita bicara tadi udah jelasin nih ciri-ciri awalnya nih, ciri-ciri awal kondisi kulit kepala sensitif itu seperti apa. Yang paling gampang itu misalnya sering kerasa gatel, sering ngerasa gatel, terus pada saat misalnya kita sisir kayak ada jerawat, biasanya tuh sakit tuh kalau ada jerawatnya. Nah itu beauty lovers harus sudah menyadari hal itu. Kalau ciri-ciri itu udah ada, harus segera kita selesaikan ya. Nah, dari mana nih Kak asalnya? Maksudnya gini loh, kenapa sih kulit kepala itu bisa sensitif? Bisa dari mana sih? Dari ciri-ciri tersebut yang tadi sudah disebutkan, kenapa sih bisa timbul masalah itu gitu ya. Jadi penyebabnya itu untuk kulit kepala sensitif ada dua. Ada faktor eksternal sama internal nih Kak. Jadi dari eksternal itu biasanya satu proses chemical ya, proses kimia yang terlalu sering, atau biasanya kalau kimia itu kan durasinya agak lama Kak, ya ditempelin di kulit kepala itu lama, 2-3 jam gitu kan, jadi kulit kepala bisa sensitif. Atau mungkin durasinya yang berulang-ulang, tiap 3 bulan sekali coloring misalnya, atau tiap 6 bulan sekali mesti smoothing. Nah itu berarti proses kimia. Yang kedua adalah penggunaan hair dryer yang terlalu panas dan terlalu dekat ke kulit kepala. Ya. Yang ketiga adalah polusi. Ya, jadi polusi udara juga ngaruh sama kondisi kulit kepala ya, karena contohnya nih ya, kalau misalnya di luar ruangan gitu ya, yang kena asap, knalpot gitu ya, yang benar-benar debu, kotoran, itu bisa memacu juga timbulnya kulit kepala sensitif dan gatal. Jadi yang pertama adalah eksternal nih, artinya gini mungkin Kak, jadi kulit kepala sensitif itu bisa saja dipicu dari misalnya kita penggunaan proses kimia, melakukan proses kimia, baik itu coloring atau smoothing, dan juga misalnya penggunaan hair dryer, dan tadi juga polusi, itu bisa memicu kulit kepala yang sensitif. Meskipun nggak semua orang melakukan pewarnaan atau smoothing atau permanen blow dry, itu nggak semua orang mengalami kulit sensitif. Ini bisa jadi beberapa orang karena hal-hal tersebut bisa menjadi pemicu akhirnya membuat kulit kepala jadi sensitif. Jadi faktor eksternal tuh beauty lover, jadi kita perhatiin. Nah, faktor internal nih apa nih Kak? Kita bicara internal, penyebabnya nih. Kalau untuk faktor internal itu sendiri sebenarnya dari hormonal, karena memang sebenarnya ada orang yang tipikal kulitnya itu emang udah sensitif Kak. Jadi biasanya tuh ciri-cirinya sering kelihatan kalau misalnya mukanya gampang jerawatan, itu biasanya kulit kepalanya juga sensitif, karena berarti tipikal kulitnya dia tuh sensitif. Punggungnya juga kadang ada yang suka jerawat juga. Nah emang tipikalnya kulit kepalanya sensitif, jadi dia kayak faktor genetik. Hormonal atau misalnya stres gitu ya, itu juga macu timbulnya kulit kepala sensitif. Jadi memang udah bawaan genetik aja yang penyebab internal tadi ya. Emang tipikalnya dia udah sensitif nih kulitnya gitu. Nah itu bisa jadi pemicu, bukan pemicu sebenarnya, itu memang udah bawaan genetik lah ya, bahwa memang kulit kepalanya sensitif. Nah kita balik lagi nih Kak, tadi udah dijelasin ciri-cirinya seperti apa, terus penyebabnya apa. Jadi
beauty lovers di rumah bisa aware nih, bisa aware bahwa ini bisa menyebabkan kulit kepala sensitif bisa saja. Nah, dari situ baru kita udah bisa masuk ke treatmentnya nih Kak. Ya. Nah, treatmentnya ini ada treatment di salon sama treatment di rumah, ya kan? Ya. Treatment di salon ini buat informasi buat beauty lovers bahwa kita di Irwantim Hair Design itu ada Kerastase Institute, di mana beauty lovers bisa melakukan perawatan ya, baik itu kulit kepala atau batang rambut secara spesifik. Ya. Nah, ini kalau untuk mengatasi masalah kulit kepala sensitif, kalau perawatan di salon itu seperti apa Kak? Oke. Jadi seperti yang beauty lovers ketahui bahwa nggak cuman perawatan di salon gitu ya, ada juga kan perawatan di rumah. Nah, produk untuk di salonnya tuh apa sih gitu ya, bedanya sama produk perawatan di rumah. Yes. Jadi kalau untuk di salon itu flow-nya Kak, jadi si customer yang memiliki kulit kepala sensitif itu akan didiagnosa dulu udah pasti Diagnosa ya. Ceritanya udah dapet nih ya, kulit kepalanya masalahnya sensitif. Jadi flow pertama adalah di shampoo dulu. Shampoo-nya juga untuk kulit kepala sensitif kebetulan ada dua nih Kak. Ya, ada yang Bain-Vital Dermocam, ada yang Bainrich Dermocam. Jadi bedanya ini di batang rambutnya. Jadi dua-duanya sama-sama untuk kulit kepala sensitif, cuman yang ini untuk batang rambutnya normal to combination, yang ini untuk batang rambutnya kering. Jadi kulit kepalanya sensitif, batang rambutnya kering. Ya. Jadi dari shampoo aja udah bisa dibedain. Yang satu untuk kulit kepala sensitif tapi rambutnya normal. Ya. Normal dalam artian misalnya dia tidak melakukan proses kimia, rambut-rambut yang sehat lah ya, masuk cenderung bisa sehat. Atau kalau misalnya tekstur rambutnya halus, yang kan ada juga yang memang gampang lepek gitu ya. Ini karena dia bentuknya light banget, jadi benar-benar enak gitu, aman, nggak lepek. Nggak bikin rambut lah jadi lepek. Dan yang kedua adalah untuk kulit kepala sensitif, tapi batang rambutnya kering, bisa jadi kering karena proses kimia atau misalnya kita sering berenang misalnya di pantai, bisa jadi itu masuk kategori yang kering. Nah, dari sini sebelum kita lanjut Kak, kan perawatan Kerastase itu dia lebih spesifik, bahkan katanya warnanya pun dari masing-masing rangkaian itu juga dibeda-bedain ya, maksudnya diklasifikasiin warna-warnanya. Nah, jadi setiap rangkaian itu memang ada warna yang berbeda untuk nentuin kayak klasifikasinya, betul. Kalau misalnya bingung gitu ya sama nama-namanya, karena kan ini namanya lumayan susah ya Kak ya, Bain-Vital Dermocam gitu, ada yang Cure Apaisang gitu ya. Jadi kalau misalnya pusing sama namanya, silahkan lihat warnanya hafalin aja ya. warnanya. Hafalin warnanya aja ya. Jadi untuk rangkaian sensitif nih Kak nih, kebetulan warnanya itu biru Tosca. Ya, turkoa gini ya. Dari mulai shampoo, ada tonik gitu ya. Semua warnanya biru Tosca ya? Yes, yang untuk retailnya ya, warnanya biru Tosca. Jadi kayak gini beauty lovers, jadi kalau misalnya udah lihat yang warnanya biru-biru Tosca, itu udah pasti buat kulit kepala sensitif gitu. Setelah shampoo nih Kak? Setelah shampoo, habis itu kita aplikasikan produk namanya Monodose Hydra Apaisang. Jadi Monodose Hydra Apaisang ini nggak bisa dijual buat bawa pulang di rumah Kak. Jadi ini hanya professional use only, yang pakainya hanya di salon. Dipakein oleh terapis. Yang kebetulan terapis Irwantimnya kita sudah akreditasi juga. Akreditasi dari L'Oreal Indonesia ya. Betul. Jadi semuanya tekniknya itu sudah ada. Jadi kenapa itu professional use? Karena memang ada caranya ya Kak, khusus. Cara aplikasinya, bahkan mijitnya pun khusus untuk perawatan ini gitu ya. Jadi memang nggak bisa dipakai di rumah. Oke, setelah kita pakai ini, setelah diaplikasikan Monodose Hydra Apaisang, pembilasan gitu ya, di luar ada hot stone massage, ada aromaterapi segala macam. Itu nanti untuk produknya setelah dibilas dan pakai conditioner yang sesuai sama kebutuhan batang rambutnya, kita pakainya Cure Apaisang Scalp Tonic ini Kak. Jadi tonik. Jadi tonik itu bukan cuma buat rontok, buat sensitifnya ada. Ada. Ya. Buat sensitifnya ada, yaitu
toniknya Cure Apaisan. Kalau misalnya mau Cure Apaisan. dilihat boxnya tuh kayak gini, tapi dalamnya kayak gini, ampul Warnanya kecil-kecil. tetap ada- warnanya tetap tetap biru Tosca ada ya? biru Tosca. Bahkan ya. warna iya. Tulisannya biru Tosca Oke, nih, oke. tetap. Jadi udah jelas semuanya ya, Ya. warnanya udah jelas ya. Nah, ini setelah kita pakai ini, baru kita bicara perawatan di rumah. lanjutan, ya. Perawatan di rumah kira-kira apa aja nih Kak yang mesti dilakukan di rumah? Ya. Karena gini, kan kita misalnya tadi pada saat kita konsultasi, kita analisa tingkat sensitivitasnya itu sejauh mana, ya kan? Dari mulai yang apa namanya biasa saja sensitifnya, dari mulai medium sampai yang mungkin yang sudah sangat kronis ya kita gitu bilang ya. Itu kira-kira berapa lama tuh beauty lovers harus melakukan perawatan di salon nih? Ini kira-kira berapa lama untuk kita bicara misalnya yang paling kronis lah gitu? Jadi, karena kan nanti akan ditentukan kan sama ambasadornya, oh ini masuknya ke medium atau misalnya light atau misalnya sampai ke kronis ya, gitu. akan tetap bisa disarankan tetap oleh ambasadornya gitu ya. Tapi kalau misalnya berbicara untuk perawatan intensifnya banget gitu ya untuk si kulit kepala sensitif yang which is namanya relaxing ritual kalau di kita ya di Irwantim nama treatmentnya adalah relaxing ritual. Itu nanti kita bisa melakukan relaxing ritual itu kalau misalnya memang kulit kepalanya tingkat sensitivitasnya tinggi, itu disarankan seminggu sekali selama 6 minggu. Selama 6 minggu. Jadi intensif selama 6 minggu, di salonnya seminggu sekali. Tapi di rumahnya harus tetap juga harus, Kak, ya. pakai produk yang tepat, produk yang sama. Intinya utamanya sampo sensitifnya shampoo-nya sama toniknya juga tetap dipakai di rumah gitu. Jadi pada saat perawatan misalnya let's say 6 minggu nih. Ya. Satu minggu kan 6 minggu itu 1 minggu sekali salon, sisanya di rumah, shampoo-nya Harus tetap pakai yang ini, shampoo-nya dan juga apa namanya scalp tonic. Scalp toniknya juga tetap pakai ya. Nah, yang ini nih yang bisa dipakai di rumah ya, Kak ya. ya. Betul. Di sini nanti pemakaiannya udah ada pipetnya, langsung di masas-masas apa gimana tuh? Masas ya? 2-3 menit Pokoknya nanti untuk akan mengemosi ya. Jadi produknya akan menyerap dengan sempurna kalau dimasak. Jadi pada saat nanti kita perawatan intensif 6 minggu misalnya, di rumahnya adalah dua tadi tuh, shampoo dan apa namanya? Scalp tonic. Scalp toniknya. Nah, kalau misalnya udah selesai nih Kak, udah selesai 6 minggu, setelah itu apa tuh Kak? Oke, biasanya kalau misalnya sudah selesai 6 minggu, tetap ambasador akan mendiagnosa kembali apakah beauty lover harus melanjutkan lagi produk untuk sensitif atau memang sudah bisa berganti ke produk yang lain. Karena nanti dilihat misalnya nih ternyata awalnya sensitifnya lagi kronis gitu ya. Setelah intensif 6 minggu ternyata sensitifnya berkurang, tapi masih ada sih sedikit-sedikit gitu ya. Nah, frekuensi untuk treatment ke salonnya bisa kita kurangin. Yang tadinya seminggu sekali, jadi beauty lover bisa 2 minggu sekali misalnya 2 minggu sekali. Tapi karena ke salonnya cuma 2 minggu sekali, tetap produk lanjutan di rumahnya tetap harus dipakai ya. Kalau misalnya di salonnya seminggu sekali sudah pakai si Monodos Hydra, nah di rumahnya ada juga kayak yang buat masasnya, itu namanya masker Hydra Apaisan. Jadi hampir mirip sebenarnya buat masas-masas kulit kepalanya. Jadi khusus buat masker Hydra Apaisan, ini masker yang bisa dipakai di kulit kepala. Jadi masker itu nggak harus, kan kayak aku tahu masker itu biasanya dipakai di batang rambut. Kalau untuk yang kulit kepala sensitif justru dipakai di kulit kepala ya. Yes, betul. Nah, Kak Dela, tadi kan kita udah jelasin nih bagaimana kita merawat secara intensif di salon dan juga bagaimana merawat di rumah. Apakah tadi sudah dilihat pada saat kita sudah melakukan intensif di salon, misalnya ditentukan 4 minggu berturut-turut, misalnya 6 minggu berturut-turut, kalau udah selesai kita diagnosa lagi. Ya, betul. Diagnosa lagi, nanti akan ditentukan apakah nanti ini udah cukup, tinggal perawatan di rumah aja nih, makanya kita pakai maskernya ini. Maskernya tetap ya, shampoo sama toniknya tetap dan ditambah perawatan di rumah saja. Nah, ini semua ditentukan pada saat kita diagnosa setelah melakukan rangkaian yang intensif tadi. Nah,
Setelah itu Kak, kita kayaknya udah jelas kita menjelaskan nih ya, dari mulai ciri-ciri, setelah itu penyebabnya apa, lalu penanganannya di salon seperti apa, di rumah seperti apa. Nah, ini tadi kan di awal aku sempat bicara tentang penanganan. Kadang-kadang kita suka sepelein gitu, cuma gatal-gatal biasa, cuma jerawat biasa. Ya. Nah, ini harus segera diatasi. Kenapa Kak? Apakah ada misalnya kalau kita misalnya sepele nih, membiarkan, itu efeknya ke depan bisa gimana tuh Kak? Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita menyepelekan masalah kulit kepala gitu ya, misalnya gatel, udah cuekin aja, jerawatan cuekin aja, takutnya nanti malah jadi timbul masalah baru nih Kak Wisnu ya. Dimana masalah baru itu misalnya gatalnya didiemin, jadi berjerawat kita garuk misalnya, jadinya luka, kulitnya kelupas ya. Lanjut terus aja, jadi masalahnya lebih complicated. Dan ujung-ujungnya kalau misalnya masalah kulit kepalanya tidak segera diatasi, efeknya juga akan ngikutin rontok Kak. Jadi siapa orang yang mau rontok ya, jadi tolong kalau misalnya beauty lovers punya masalah kulit kepala harus langsung segera diselesaikan supaya nggak jadi efeknya rontok. Jadi efeknya nggak kemana-mana, karena memang yang tadi Kak jelasin, justru masalah sensitif kepala ini adalah hubungannya bisa jadi ke ketombe, bisa jadi berminyak, bahkan bisa jadi nanti endingnya jadi kerontok gitu. Nah kalau udah ibarat penyakit tuh jangan sampai nanti udah banyak penyakit ya. Benar. Susah nanti kita misah-misahinnya, jadi malah komplikasi. Perawatannya malah jadi lebih susah. Lebih susah. Nah, justru untuk para beauty lovers yang utamanya untuk kulit kepala sensitif tuh harus sudah aware di awal, ya. Ciri-ciri tadi udah kita udah sampaikan. Misalnya contoh yang paling gampang adalah kalau kita udah ngerasa gatal-gatal nih, udah ada jerawat di kulit kepala nih, nah itu mulai tanda-tanda, ya. Jadi semuanya sebenarnya seimbang ya Kak. Misalnya, kita suka nih melakukan servis pewarnaan, suka melakukan servis permanen blow dry, kita seimbangkan dengan perawatan yang sesuai agar semuanya balance. Ibarat kita hidup harus balance ya Kak. Nah, jadi semuanya, karena gini beauty lovers, kondisi batang rambut yang baik, kondisi kulit kepala yang baik juga hasil dari servis pewarnaan, baik itu permanen blow dry dan lain-lain, juga pasti hasilnya juga lebih baik gitu ya. Jadi sekali lagi buat para beauty lovers, harus juga kita mempertimbangkan atau melihat kondisi kulit kepala kita yang baik, yang bagus seperti apa, juga batang rambut seperti apa. Nah, Kak Della, hari ini kita sudah membahas nih secara tuntas tentang masalah kulit kepala sensitif. Kedepan pasti kita akan ngomongin yang lain ya Kak, karena kan nanti kita masih ada ketombe, berminyak dan rambut rontok. Nanti kita akan bahas lagi di podcast berikutnya ya Kak ya. Karena ini akan sangat berhubungan ya Kak ya. Nah, demikianlah beauty lovers, pembahasan kita hari ini tentang masalah kulit kepala sensitif. Bagi para beauty lovers yang punya pertanyaan, kira-kira apa lagi yang ingin ditanyakan, bisa langsung DM ke Instagram kita di Irwantim Hair Design. Di sana kita akan berusaha untuk menjawab atau mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk nanti kita bahas, dipecahkan bersama dengan para ahli dari Irwantim Hair Design. Oke para beauty lovers, demikianlah podcast Irwantim Hair Design kali ini di segmen Halo Beauty Lovers. Kita akan ketemu di segmen Beauty Lovers berikutnya. Sampai jumpa. Bye.